Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Baiklah sobat-sobat semuanya, sebelumnya mari sama-sama kita simak dulu ya tayangan cuplikan video berikut ini ya, yang membicarakan masalah bermadzhab dan tidak bermadzhab. Ya, kita dengarkan sama-sama sobat-sobat tayangan cuplikan videonya. Sidang jemaah, apa beda Muhammadiyah dengan Salafi? Muhammadiyah dia netral menyikapi seluruh mazhab fikih. Dia akui Hanafi, dia akui Malik, dia akui Syafi'i, dia akui Hambali. Terus bagaimana dia? Dibuatlah lembaga tarjih. Dibuat lembaga tarjih. Jika ada kasus hukum, lembaga tarjih mengadopsi dari 4 imam mazhab, bisa diambilnya nanti pendapat Abu Hanifah dalam satu kasus, kemudian Malik dalam kasus yang lain, atau Hambali dalam kasus yang lain, diputuskan dalam tarjih. Maka Muhammadiyah ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salafus saleh, pengikut mazhab yang 4. Salafi, apakah pengikut salafus saleh? Sudah saya sampaikan, Salafi bukan pengikut salafus saleh. Kenapa? Karena Salafi tidak bermazhab. Nah, jadi sobat-sobat ya, dari tayangan video yang baru saja sama-sama kita simak ya, ada 2 kata kunci, yaitu bermadzhab dan tidak bermadzhab. Awalnya pembicara di video tersebut ya mengungkapkan perbedaan antara Muhammadiyah dan Salafi. Dan pembicara tersebut menyimpulkan Muhammadiyah termasuk ahlu sunnah wal jamaah karena menerima 4 mazhab dengan alasan dijelaskan oleh dia tadi. Sementara Salafi dia katakan bukan ahlus sunnah wal jamaah karena tidak bermadzhab. Pertanyaannya sobat-sobat, benarkah Muhammadiyah bermadzhab? Dan apakah juga benar Salafi tidak bermadzhab? Ya, apa Muhammadiyah tidak bermadhab? Nah, sebenarnya Muhammadiyah itu bermadhab, madhabnya ya tidak bermadhab. Nah, tidak bermadhab itu madhab, madhab itu pandangan. Jadi madhab itu pandangan. Seperti ketika dalam urusan politik, ketika golput itu bukan tidak memilih, karena tidak memilih itu pilihan. Nah, bisa dipahami ya? Nah, jadi tidak memilih itu pilihan, memilih untuk tidak memilih. Sama juga di Muhammadiyah, memilih untuk tidak bermadhab. Nah, tetapi di Muhammadiyah menggunakan metode tarjih. Nah, sehingga madhabnya adalah tarjih. Pendapat-pendapat yang ada dari ulama-ulama yang sudah ada itu dipilih pendapat yang kuat. Sehingga di Muhammadiyah nanti akan kita jumpai
pandangan-pandangannya lintas madhab selama dalilnya kuat, kemudian di situ ada kajian atau sidang dari majelis tarjih, maka nanti majelis tarjih akan menentukan pandangannya. Maka pandangan inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan, maka disebut sebagai metode tarjih, memilih pendapat yang kuat. Jadi yang jadi masalah adalah memaksa harus ikut satu mazhab tertentu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dikatakan bahwasanya boleh bermazhab, boleh. Bahkan ulama kita bermazhab. Syekh bin Baz mazhabnya Hambali. Ibnu Utsaimin rahimahullah mazhabnya apa? Hambali. Kebanyakan ulama di Saudi mazhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab Hambali. Kalau mereka menuduh kita tidak bermadzhab, tidak benar. Sebagian ulama kita juga bermadzhab, cuma mereka tidak menyuruh untuk apa? Untuk fanatik. Yang jadi masalah saya dapati di zaman sekarang ini, ada sebagian ustadz atau kiai yang memaksakan harus bermadzhab, harus bermadzhab, harus bermadzhab. Nah, jadi sobat-sobat, ya, ternyata pernyataan pembicara di video awal yang menyatakan Muhammadiyah bermazhab, Salafi tidak bermazhab, maka Salafi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara Muhammadiyah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Muhammadiyah ya tidak bermazhab, dalam arti tidak mengikuti salah satu dari mazhab yang ada ya sepenuhnya, tapi menerima keempat mazhab itu untuk menentukan ya solusi dari permasalahan hukum. Sementara kita tahu tadi dijelaskan Salafi itu ternyata bermazhab. Nah, ya, kalau mengacu kepada pernyataan pembicara tadi, maka akan dibalik. Muhammadiyah yang tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi justru termasuk. Nah, kemudian apakah kita harus bermazhab? Atau tidak bolehkah kita tidak bermazhab? Jawabannya ya tidak bermazhab boleh, bermazhab juga boleh. Yang tidak boleh adalah fanatik mazhab dan memaksakan mazhabnya kepada orang lain. Itu yang tidak boleh, sobat-sobat. Saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya bahas dan jelaskan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.